Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa hayyikum tahiyatan islamiyatan mawaddatan li Rasulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala maulana Muhammad an-nuril mudnibil nisyan binurihi wa ala alihi fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmallah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan banyak sekali nikmat, salah satunya adalah nikmat kesehatan dan nikmat iman, sehingga pada malam hari ini kita dapat berkumpul di tempat yang insya Allah diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat, teriringkan salam tak lupa kita curahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada kita selaku umatnya yang kita mengharapkan syafaat di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Qala al-muallif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Kita masih membahas kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah karya Imam Nawawi. Sekarang kita masuk kepada hadis yang ke-19. Al-haditsut tasi' asyar. Saya akan bacakan terlebih dahulu hadisnya. An Abil Abbas Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Qala kuntu khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam yawman. Faqala ya ghulam inni u'allimuka kalimatin ihfazillaha yahfazka ihfazillaha tajidhu tujahaka idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah wa'lam anna al-ummata law ijtama'at ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabaha Allahu lak wa in ijtama'u ala an yadurruka bi syai'in lam yadurruka illa bi syai'in qad katabahu Allahu lak qad katabahu Allahu 'alaik rafi'atil aklam wa jaffatis suhuf wa fi riwayatin ghairi at-Tirmidzi ihfazillaha tajidhu amamak ta'arraf ila Allah fi ar-rakha ya'rifka fi syiddah wa'lam annama akhta'aka lam yakun liyusibaka wa ma asabaka lam yakun liyukhti'aka wa'lam anna an-nasra ma'as sabri wa anna al-faraja ma'al karbi wa anna ma'al usri yusra. Hadis yang diriwayatkan dari Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas adalah salah satu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjadi sebab munculnya kalimat Bismillahirrahmanirrahim sebagai pembatas antara satu surat dengan surat yang lain di dalam Al-Quran. Pada suatu hari, Abdullah bin Abbas bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga bersama para sahabat berkumpul di dalam satu kumpulan yang dimana Abdullah bin Abbas bertanya kepada Nabi, wahai Nabi, apakah ada pembatas yang membatasi antara satu surat dengan surat yang lain di dalam Al-Quran? Ketika itu belum ada. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Bismillahirrahmanirrahim adalah sebagai pembatas antara kedua surat di dalam Al-Quran, atau menjadi permulaan di dalam setiap surat yang tertuliskan di dalam Al-Quran, kecuali surah At-Taubah. At-Taubah tidak diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ada yang mengatakan di dalam sebuah riwayat bahwa surah At-Taubah adalah lanjutan dari surah sebelumnya. Pembahasannya masih satu. Jadi tidak membutuhkan untuk membaca Al-Fatihah. Tidak membutuhkan untuk membaca basmalah. Langsung saja bara'atum minallah dan seterusnya. Dan ada pula yang mengatakan di dalam sebuah riwayat
surah At-Taubah adalah isinya, kandungannya berupa kekejaman, penyiksaan, dan lain sebagainya. Sedangkan tidak relate kalau misalkan kita membaca surah At-Taubah dengan diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Karena Bismillah ini mengandung kasih sayang dan rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga tidak sesuai dengan apa isi yang berada di dalam surah At-Taubah itu. Jadi salah satu wasilah adanya Bismillah sampai sekarang adalah dari pertanyaan Abdullah bin Abbas. Pada suatu hari, kata Abdullah bin Abbas, aku bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Posisinya adalah aku di belakang Nabi dan berada di atas hewan tunggangan. Di dalam sebuah riwayat dikatakan kuda atau unta yang menjadi tunggangan Nabi dan Abdullah bin Abbas. Jadi posisinya Nabi sebagai yang nyupir kalau bahasa mobilnya, dan Abdullah bin Abbas sebagai penumpang, sebagai penumpangnya. Suatu hari seperti itu, kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepada Abdullah bin Abbas, ya gulam, wahai anak kecil. Karena posisinya Abdullah bin Abbas antara umur 2 tahun sampai umur 9 tahun ketika itu. Inni u'allimuka kalimatin. Aku mengajarimu salah satu kalimat atau kalimat-kalimat atau nasihat. Yang nasihat ini tentunya jelas, wadihah, kemudian singkat, tidak bertele-tele, tetapi maknanya begitu luas. Apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Ihfazillaha yahfazka. Jagalah Allah, wahai Abdullah bin Abbas. Jagalah Allah, maka Allah akan menjagamu. Apa penjelasan dari para ulama tentang kita sebagai hamba Allah harus menjaga Allah? Artinya, kun muti'an, kun ta'atan li rabbik. Jadilah hamba yang hidup di muka bumi ini sebagai hamba yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan senantiasa jauh daripada kemaksiatan, jauh daripada hal-hal yang dilarang oleh agama Islam. Itu artinya ihfazillah. Itu artinya kamu telah menjaga Allah dengan kamu menjadi manusia yang taat dan senantiasa menjauhi segala hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya kamu telah menjadi penjaga untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yahfazka, maka Allah akan menjagamu. Artinya adalah Allah akan menjaga kalian ketika kalian menjaga Allah. Ketika kalian taat kepada Allah, kalian akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala min kulli su', dari segala sesuatu yang buruk. Seperti yang diceritakan di dalam sebuah kisah, yang dimana kisah ini sangat masyhur di dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Pada suatu hari ada 3 pemuda. Ada 3 pemuda yang dilimpahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala hujan deras. Hujan. Selayaknya seorang manusia ketika ada hujan berteduh. 3 orang ini berteduh ke dalam gua. Kemudian ketika hujan itu berlangsung, ada satu batu yang sangat besar. Layaknya sebuah gua yang berada di sebuah perbukitan, yang terkadang kalau misalkan ada erupsi, ada longsor dan lain sebagainya, batu-batu akan turun. Ketika itu seperti itu, ada satu batu besar turun kepada gua tersebut. Sangat besar. Apa yang terjadi? Menutupi pintu gua yang tadi dimasuki oleh 3 orang itu. Kemudian orang tersebut tidak bisa keluar. Orang tersebut tidak bisa keluar dari gua. Karena kenapa? Karena pintu guanya tertutup oleh batu yang besar. Kemudian kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam apa? Udzkuru a'malakum as-salihah. Katakanlah
amalan-amalan kalian yang baik. Kemudian dibarengi dengan memohon bantuan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian fadzakara kullu wahidin minhum, kemudian setiap dari mereka, tiga-tiganya itu mengucapkan atau menjelaskan amalan-amalan mereka selama di dunia ini. Kalau mereka itu taat kepada Allah, kemudian diselingi dengan memohon kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala membantu mereka dalam keadaan kesulitan seperti yang mereka alami, yaitu ada batu yang menutupi gua yang mereka singgahi saat itu. Kemudian fadhahabatis sakhratu an babil ghar. Setelah mereka memohon bantuan kepada Allah, kemudian batu itu tersingkir. Batu tersebut jatuh. Batu tersebut menghindar dari pintu gua sehingga mereka bisa keluar dan berjalan seperti biasa. Wa qissatuhum masyhur, dan kisah ini sangat terkenal. Sangat terkenal, diriwayatkan dari Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Allah Subhanahu wa taala hafizahum minas su. Allah Subhanahu wa taala menjaga mereka dari keburukan bi barakati a'malihimus shalihah, dengan keberkahan amal-amal mereka yang baik. Jadi wasilah amalan kita, wasilah ketaatan kita di dunia ini kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu akan menjadi sebab Allah akan menjaga kita di dunia dan di akhirat. Jadi jangan sungkan, kita jangan takut kalau kita nggak dibalas oleh Allah. Kita akan dibalas insya Allah. Kita akan dibalas perbuatan baik kita selama di dunia. Perbuatan ketaatan kita kepada Allah akan dibalas di dunia dan di akhirat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ihfazillaha tajidhu tujahaka. Jagalah Allah. Jadilah kalian hamba-hamba yang taat kepada Allah, maka kalian akan mendapati Allah menjaga kalian. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan bahwa ada dua ganjaran yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebab hamba Allah Subhanahu Wa Taala itu taat kepadanya. Yang pertama, sebab yang pertama atau ganjaran yang pertama adalah annallaha yahmika min kulli su. Allah Subhanahu wa taala akan menjaga kalian dari keburukan. Jaza yang pertama. Al-jaizatul ula. Al-jaizatul ula. Yang pertama adalah annallaha yahmika. Annallaha yahmika min kulli su. Min kulli su. Allah Subhanahu wa taala akan menjaga kalian dari keburukan. Itu yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada siapa saja yang taat kepadanya. Kemudian ganjaran yang kedua adalah a'la minal ula. Al-jaizatul ula. Al-jaizatul tsaniyah. Al-jaizatul tsaniyah. Disebutkan bahwa ganjaran yang kedua ini lebih besar nilainya dibandingkan ganjaran yang pertama. Apa? Annallaha yusa'iduka.
Kemudian ganjaran yang kedua. Ganjaran yang kedua ini disebutkan bahwa ganjaran yang lebih baik daripada ganjaran yang pertama. Annallaha yusa'iduka. Allah Subhanahu wa taala akan menolongmu, menolong hamba-hambanya yang taat kepadanya. Wa yuwaffiquka fi kulli khair, dan akan memberikan kesuksesan di dalam setiap kebaikan. Kalau yang pertama hanya menjaga, selayaknya yang menjaga, tidak ada tolong-menolong, tidak ada memberikan kesuksesan juga. Tetapi yang kedua ini a'la minal ula, lebih baik, lebih tinggi dibandingkan ganjaran yang pertama. Allah Subhanahu wa taala menolong. Allah Subhanahu wa taala juga memberikan kesuksesan kepada hambanya yang taat di dalam setiap kebaikan. Jadi kalau kita berniat di dunia ini untuk mencari nafkah, maka tugas kita adalah ikhtiar dan berdoa. Nanti Allah yang akan langsung menolongnya. Allah yang akan langsung memberikan ganjarannya. Kita lanjut. Idza sa'alta fas'alillah. Apabila kalian meminta sesuatu, fas'alillah, maka mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita minta sehat kepada Allah. Kita minta rezeki yang luas, yang banyak, yang berkah hanya kepada Allah. Kita minta diberikan istri yang solihah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kepada yang lain. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Apabila kalian memohon pertolongan, maka mohonlah pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada memohon pertolongan kepada yang lain, tidak ada memohon pertolongan untuk tidak diturunkan hujan kepada pawang hujan, tidak seperti itu. Kita hanya meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dan memohon pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa'lam annal ummata law ijtama'at 'ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu lak. Ketahuilah para jamaah sekalian bahwa kalau ada satu kelompok yang kelompok tersebut kumpul, kemudian dengan kumpulnya mereka itu bertujuan untuk memberikan manfaat untuk kalian. Lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu lak. Sesungguhnya kelompok tersebut atau kaum itu tidak akan memberikan suatu manfaat kepada kalian kecuali sudah Allah tentukan. Kecuali sudah Allah takdirkan bahwa kalian mendapatkan manfaat dari kelompok tersebut. Jadi kalau bukan takdirnya kalian untuk mendapatkan manfaat, maka tidak ada manfaat untuk kalian. Sebaliknya, wa ini jitama'u ala ay yadurruka bi syai'in lam yadurruka illa bi syai'in qad katabahu Allahu 'alaik. Kalau misalkan ada suatu kelompok yang berkumpul, yang dimana kumpulnya itu membahas untuk mencelakakan kalian, bertujuan untuk mengatur strategi bagaimana cara untuk mencelakakan kalian, lam yadurruka illa bi syai'in qad katabahu Allahu 'alaik. Maka kecelakaan itu tidak akan pernah terjadi kalau bukan Allah yang tentukan. Jadi segala sesuatu yang terjadi kepada kita di dunia ini itu atas kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Misalkan ada kawan kita di perusahaan, di kampus yang membicarakan kita dan mereka berniat jahat kepada kita. Kalau Allah tidak mentakdirkan kejahatan itu menimpa kita, musibah itu menimpa kita, maka tidak akan pernah terjadi. Harus yakin, tidak akan pernah terjadi. Itu semua akan dibatalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Telah diangkat pena dan telah kering catatan. Apa maksudnya? Ada yang bisa menafsirkan? Kalau kita lihat secara maknanya saja, diangkatnya pena, diangkat, dan telah keringnya catatan. Tadi saya nulis, spidolnya sudah saya angkat, udah kering.
Ini analoginya. Jadi Allah sudah menuliskan amal baik. Amal baik. Mas Uzi, misalkan. Mas Fauzi. Kemudian sama Allah cabut, Allah tarik penanya, ditutup rapat-rapat, tidak dituliskannya lagi. Artinya apa? Allah dari dulu, sebelum kita lahir, Allah tuh sudah menuliskan terlebih dahulu amalan apa yang akan kita kerjakan di dunia ini. Sehingga tinta yang digunakan untuk menulis takdir-takdir untuk kita, itu sudah kering dan tidak bisa dihapus. Paham? Seperti itu. Jadi arti daripada rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf, itu telah diangkat pena dan telah kering catatannya. Sudah ditetapkan. Betul, seperti itu. Rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasanun sahih. Wa fi riwayatin, ada riwayat lain selain daripada riwayat Imam Tirmidzi. Bunyinya seperti apa? Ihfazillaha tajidhu amamaka. Ada enggak di kitab kalian? Ada, Mas Uji? Ada. Yang wa fi riwayatin ghairi Tirmidzi, ada enggak itu bunyinya? Masih hadis yang sama? Masih hadis yang ke-19? Ada. Ada Mas Rama? Wa fi riwayatin, bunyinya seperti itu. Wa fi riwayatin ghairi Tirmidzi. Enggak, masih di Arabnya. Lihat, masih di hadisnya. Ya, di bawahnya. Ada? Wa fi riwayatin ghairi Tirmidzi. Kemudian ada juga riwayat lain selain daripada riwayat Imam At-Tirmidzi. Ihfazillaha tajidhu amamak. Jagalah Allah, tajidhu amamak, maka kalian akan mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadilah hamba yang taat kepada Allah, maka kalian akan mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Ada yang bertanya, ketika kita selalu melaksanakan maksiat, jarang sholat, jarang melaksanakan puasa, jarang membayar zakat, apakah terlebih dahulu yang kita lakukan dalam bertaubat? Apa yang harus kita lakukan lebih dulu? Dosa kita udah banyak. Apa yang harus kita lakukan? Pertama, sholat. Karena di dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, "Idza salahat, salaha sa'iru amalihi, wa idza fasadat, fasada sa'iru amalihi." Apabila sholatnya seseorang itu baik, maka baiklah seluruh amalannya. Tetapi kalau misalkan sholatnya itu rusak, maka rusaklah seluruh amalannya. Jadi kalau misalkan ada kawan kita nanti yang bertanya, apa sih kita harus melakukan apa? Kita pengen taubat nih, apa dulu? Pertama sholat taubat, beristighfar, banyak-banyak beristighfar, dan perbaiki sholat. Ketika seseorang memperbaiki sholatnya, Allah akan memperbaiki hidupnya. Makanya di sini, ihfazillaha tajidhu amamak. Maka Allah akan memberikan pertolongan kepadamu. Jagalah Allah. Artinya, jadilah manusia yang taat dalam beribadah. Dalam hal ini salat. Ta'arraf ilallah firrakha. Kenalilah Allah, dekatlah dengan Allah firrakha, ketika bahagia. Ya'rifka fi syiddah. Maka Allah Subhanahu wa taala akan menolong kalian dalam keadaan susah, dalam keadaan kalian sedang ditimpa musibah. Jangan kita hanya mengingat Allah dalam keadaan susah saja, dalam keadaan miskin saja kita menyebut nama Allah. Tetapi ketika kita bahagia, kita lupa, kita meninggalkan sholat, kita tidak taat kepada Allah. Jangan seperti itu. Baik dalam keadaan senang maupun dalam keadaan susah, seyogyanya kita sebagai hamba Allah